Oke deh, kita lihat nih mesin prinsipal ini, kita coba selesaikan ini di adventure mode and mesin 5 start mesin. Kita sementara ini kita siapkan folder-folder kita yang kadir prinsipal di prinsipal. Nggak mau yang kadir prinsipal code ya. Lambat sekali masih enumerating, dan kita coba koneksi di sini ke VPN kita itu kemarin gimana ya, clear cd apa kemarin kita terakhir ngerjain di HTB browser ya, browser. Nah ini dia ada mesin sudo open VPN mesin VPN initialize sequence complete, sudah komplit. Sekarang kita coba prinsipal clear, dan apakah IP-nya sudah keluar? Lama sekali prinsipal, dia meminta ini loh, kita pakai, gue mau pakai adventure mode, ngapain pakai jarik-jarik macam betul ini. Oke, IP-nya sudah keluar, mari kita coba tes. Ping ting. Oke, keluar, dan kita coba lakukan nmap min min seperti biasa. Kalian lebih suka pakai nmap apa pakai rascan bro? Coba kalian ketik apa yang kalian lebih senang, pakai rascan atau pakai nmap atau apa. IP-nya terus gas min rate. Oh, sering pakai min rate sih. Kalian sering pakai min rate apa pakai min T4? Biasanya sih bisa juga pakai min T4 gitu kan. Min T4 min A min PVV. Aku sih biasanya PV-nya ini sampai 3 kali sampai 4 kali kadang. Discovered port 8080 dan port 22. Oke, let's try. Ada port 80 ini biasanya web ya. Let's try to take a look. Searching loh, kok apal IP kok 80 yang kita buka IP ini tidak dipaste. Makin lama makin on aja nih bapak ini. Kebanyakan prinsipal ada login, sign in into your account, access completed dashboard management tools, username, password, remember forgot password. Now the sign in, forgot password. API password reset functionality is under development, contact IT support. Sign in, dodol sign in, authentication required. Loh, sign in kok authentication required? Pola kau nih. Powered by Pak4J. Oke, kita bikin di sini ya catatan kita ya. Whitney.md lah. Kita bekerja di hack the box mesin prinsipal Linux. Nah, masih timing di situ, jadi kita coba di sini. Apa yang pertama kita lakukan adalah enumeration, atau yang sering disebut dengan enumeration. Itu apa saja yang dilakukan di enumeration itu? Bisa kita melakukan nmap, dan hasil dari nmapnya baru kita nanti lakukan enumeration itu ke port berapa aja. Jadi kita tahu ada port 8080 tadi waktu belum tahu itu mengerjakan apa, tapi kita lihat di sini ada URL from landing page lah, landing page open the page using, kita pakai dia using ini E21 powered by ini.
Copy, aku nggak tahu itu apa. Mungkin nanti kita bisa cek ini versinya ini. Terus apa yang kita lakukan biasanya di enumerasi di Windows, di Linux? Yang pertama itu yang perlu kita lakukan itu copy adalah Ctrl Shift O. Saya biasanya akan menggunakan Go Buster. Here min U Shift P. Aku pakai min W /user server list review checklist discovery web content wrap small words.txt, dan biarkan dia berjalan di situ nyari apa yang ada. Sementara itu kita fingerprint ada error plus error respond expected error type non status 999 label error page. This application has no expected formatting error, so you see this fallbacks. Oke. 7 kali 7 404 status not found plus error. Oh, di trigger sama dia slash errornya di sini. Jadi banyak dong anti slash error di sini, ya kan? Ada dashboard coy. Dashboard return Bad Yuri 400 ambiguous Yuri segment. Apa ini? Yuri direct dashboard. Tapi sempat login ke direct lagi. Apa ini? What's this? Oke, setelah kita coba jalankan ini terus kita coba cari-cari di sini development management automatic CI/CD development with SSH certification authentication, role based access management with JWT encryption authentication, infrastructure health monitoring and Prometheus integration. Prometheus, oke, kita coba view selection. Oh, ngapain view selection? Kita mau view page source. Apa yang ada di sini, dan kita coba cari-cari. Saya coba bantu besarin, siapa tahu kalian bisa terlihat. Ini sudah saya gedein ya. Bantu ya, lihat ya, dibantu ya. Anonymous user T9W Bang Hengki, I'm back, welcome anonymous user. Apa di sini yang ada nih? Ada toggle password, bukan toggle judi ya, toggle password ini ya. Ada slash reset password. Tadi slash reset password tadi katanya ke API, dia nggak bisa. Oke, API ya, coba kita klik. Oh enggak, dia langsung ke ini kok, langsung ke raw JSON data gini, tapi dia nggak ada slash API. Maybe, I don't know. Let's try, let's take a look. Development management automatic CI/CD pipeline authentication, raw based access ini yang tadi. Ada static JS, update JS. I see something. Di sini. Apa ini? Ada role base-nya tadi nih. Oke. Langsung saja kita sikat ya guys. Kita sikat dia pakai gigi atau apa? Ini kontrol saja. Ping. wget boom. Apa kau? JS. Apa kau? Oke, kita lihat di sini ada slash API JWKS. Nah, ini yang sebenarnya di kriptografinya itu yang aku kurang. Mungkin kita akan pelajarin. Mungkin. Coba kita baca dulu jawaban di sini. Authentication flow. User submit credential to the API out login. Oke. Server return encryption GWT atau GWA token. Token is stored and send mirror token for subsequent request. Token handling. Token are GW encrypted using RSA OIF 5256 dan 128 DCM. Oke. Public key available at the API. The user API settings.
That's right. Are you sure? Jadi dia ngambil token manager, set get token, session token, get item, out token. Oke, jadi dia pakai session storage out token, set item out token, clear token out token. Bang, kok suaranya kurang jelas? Mungkin karena saya terlalu slow kali ngomongnya. Mudah sekarang memang agak mendem. Epi Cipta, memang suara saya agak mendem ya, kurang jelas ya. Digedein aja, digedein. API client, jadi di API client ini dia akan request endpoint, application JSON, token manager, get authentication header, token manager, clear token, kolom 401, fetch GWKS, await fetch GWS, KS, komponen, lala, bla bla bla, lala. Gua gimana nih caranya nih ya? Kita akan melakukan fetch JWKS dan JWKS Windows JWKS fetch JWKS. Kita akan memanipulation tokennya nih kalau di sini ya. When will you become a hacker like Bang Hengki? When ya jadi hacker kayak Bang Hengki? Aku jadi malu, kamu bisa dibubukin nih. Ya apa lagi when ya when. Oh, ini Abdul nih kayaknya. Dul gaven dul. Jadi hacker dibilang hacker, tapi oke lah. Itu memang hacker lah. Kamu juga hacker lah. Gue itu dari dulu sudah memang hacker. Hengki keren gitu. Songong juga tuh orang. Lah. Tapi kita sudah ada di sini ya. Oke. I will try to get the exploit.py. I'm using import request. Ayah, Tuan Putri gue udah mau datang, masih jam 8 kok udah mau datang Tuan Putri gue. Oh enggak gue lagi ini. Mungkin jangan sampai jam 10 nih, kalau kita selesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan yang sebagus-bagusnya. Berarti kita udah waktu 1,5 jam. Let's do it. URL sama dengan apa tadi URL-nya? Kita belum selesai tapi kita udah ngerjain ini ya. Oke. Get JWKS R sama dengan request get URL plus apa tadi API out JWKS OP. Oh, ininya kita nggak pakai di sini berarti kita pakai di sini. Print r.json kan dia kembalikannya kita nggak tahu. Nah, kita coba get JWKS. Ding udah selesai nih. For ini 20 message illegal karakter CNTL atau TPR 400 illegal karakter SOX 5 terbuka. Get request ISO char expower pak. Woi, ini agak aneh sih ya. Mungkin kita perlu cek nanti nih pak JWT 60 ini, aku nggak tahu tuh. Oh JT oh mama. Kita copy untuk mempercantik readme kita, hasil nmap port 80 itu menggunakan JT.
Bang, terminalnya pakai apa? Terminator ya? Ih, ketawa aja loh dia loh. I love Terminator. I'll be back gitu ya kan? Ya nggak sih? Terminator. Abisnya gue belum bisa pakai pakai Timux, pakai apa? Timux. Maklum cupu. Masih belajar om. Gimana lah ya? Ini juga orang belajar ya pakai ini aja lah biar dibilang kayak hacker. Dapat ya. Itu dapat key. Keysnya itu dia array, ada KPU-nya, dia RSA. Ini kalau nggak salah eksponensial, kitnya ada encryption key 1, n itu node-nya. Apakah kita disuruh kriptografi kali-kali begini? Nangis gua, oh JSON. Oke, kita di sini mungkin kita bisa return ini ya, keys ya. Return JSON get keys, bisa nggak kayak gini? Atau get kayak gini? Bisa nggak kayak gini? Bisa nggak ya? Aku nggak tahu. Kita mengambil case nya aja nih, apakah array? Ini nggak dapat ya. Dapat. Berarti kita panggil yang ke karena dia array cuma satu isinya, kita ambil yang ke 0, itu yang ke 0. Oke, ini kita dapat nih function for getting. Udahlah, kok bener aja pakai documentation. Tapi developer yang baik dan benar itu menggunakan ini ya, fungsi di situ ya, untuk ngasih tahu bahwa ini fungsinya buat apa gitu. Oke, kita akan coba cari generate GWT from GWKS. You cannot send JWW using public JWK. You must include private parameter like dpkl and RSA. Aku mau pakai Python. Pip install pjwt cryptography, jwt algorithm, jwt data, kty kit n d kita nggak ada d. Missing outlet. How to create a signed JW token using Python. Gimana ya? Payload, ada payload. JWT from JW crypto. Create a JW key pair. Private key and dictionary as true. User algorithm kit JWT claim. Sending JWT to server. Date time import date time ini dipakai date time no timestamp. Apa ya ini? Make sign token. Berarti kita membutuhkan import JWT. Ada crypto tadi, JW crypto. From JW crypto import ini banyak nih, JWT terus JWE terus JWK apa lagi nih, apa yang baru kita bikin di sini ya. That deeper mode, I need our AI to help me to create the WPH.
Aku ada JWKS seperti ini. Aku membuat Python untuk generate token. YouTube JWE URL JWK JWK publik get keys JWK yang ke 0. Oke. Generate encrypted crypto JWE algorithm Oasis S. Weh, dibuatin sama dia GG menggunakan JWE crypto. Oke, let's copy. Lo kok cuma segini? Lah, memang segini tuh kopinya. Copy. Nah. Ini tadi kita pakai yang algoritmanya tadi dia RSA OAIP 256. Encryptionnya algoritmanya ini, encryption code-nya ini. Apa lagi nikit nih, nggak tahu aku nikit nih. Algoritma public key. Oke, mengambil key pertama dari JWKS generate encrypted crypto user admin role generate token JWT serialize. Oh, ini tadi ASCBC, bukan ASCBC AS256, tapi dia pakai ini GCM ini. Oke, bukan pakai CBC, dia pakai ini dia bang bro. Oke, roll tadi ada rollnya itu roll admin lah kita bikin. Oke, let's try and boom. Yang gini doang. Mengapa tidak bisa JWT encode? Karena jika kamu mencoba melakukan JWT phishing karena lagi menggunakannya untuk signing, Python akan error karena komponen private seperti dia tidak ditemukan. Penting untuk dicek. Apakah kamu punya private key? Nyari private key. Gimana kalau kita buat jadi RSA dulu untuk generate-nya? Bisa nggak ya? Gimana guys? Kalian bisa bang belajar scripting di mana? Di sini aja kok. Gua tuh nggak kemana-mana. Di sini aja. RSA public key.temp. Mengapa kamu tidak bisa generate? Kunci RSA sendiri terdiri dari pasangan N dan E, disebarkan ke publik seperti JWKS kamu. Digunakan untuk verifikasi bahwa token itu asli. Private key DPKEDRL disimpan rahasia. Solusi yang bisa kamu lakukan, gunakan verifikasi jika kamu menerima token dari kunci reseptor yang disebut valid. Generate key sendiri. Nah, untuk generate key sendiri
bagaimana caranya? Where did you learn script? Di export private key true, ambil public key, boleh dibagikan masuk ke Java Test. Ini akan memverifikasi token. Di export private key post. Itu cuma dapatnya ini tadi ya, apa ini? Aku udah dapat ini JWE. Nah, kalau dari sini gimana mau generate JWT nya? Udah disuruh cari topik. Kacau. Gimana guys? Kalian ada ide kah? Untuk generate JWT hypertext. Di sini ada nggak ya? JWT claim schema role admin issue at epoch principal token management patch JWKS vendor dashboard navigation label use. Dari sini ada nggak dia ngasih tahu cara untuk bikin JWT nya ya? Patch non critical login flow case JWT client set token operation patch JWKS dan JWKS Windows JWKS sama dengan JWKS. Ada ya patch authentication API JWKS provide for encryption Windows location hard token manager buat set token manajernya itu gimana? Itu cuma gini, authorization mirror token, dia pakai authorization mirror tokennya gini. Oke, kalau udah dapat tokennya bisa kita pakai patch API endpoint config authentication required out login. Kita nggak perlu out login lagi, harusnya ke dashboard aja gitu kalau udah pakai itu kan. Setting dari apa API setting ini? Apakah dia dari API setting ini kita akses error mirror token required ini katanya ngambil keys, kita dapat keys yang ke 0, ambil public key, siapkan payload JSON dan payload dictionary. Payload mana? Ini dia payload user admin role admin token generate input token. Tapi kenapa dia no modulus menggunakan public key and modulus exponential public key get JWS public key. Mana ya? Dan ada ide kah? Coba di komen-komen dulu, siapa tahu kalian ada ide guys. Agak sedikit stres ini, mana caranya ini? Oke, kita coba blend di sini. Kita blend di sini. Oke, aku belum tahu. Ini ada apa nih? Ini mungkin perlu kita coba cari. 4J ini apa ini? Adakah exploiting ini?
Vulnerable impact JWT Cloud allow apa nih? Wow, allow apa nih? Authentication bypass via, wah ini dia rupanya ada. Oh, vulnerable hacking discovered JWT authentication which could allow for authentication bypass JWT module. Pack security framework generating version JSON web token to secure itself support signed token primarily with intelligent. Oh, jadi kita disuruh buat JWT-nya itu, tapi di sini ada CVE-nya. Import JWT token, coba kita coba cari ya. POC-nya apa? Apakah di GitHub mungkin? Python POC ini apa kalau Python ini? Import time, dia import base 64 JSON terus apa kalau bikin create time JWT base 64 data. Oke, kita ini copy, mungkin ini perlu kita tambahkan di sini dari komen-komenan ini kita buang aja, di publishing juga kita buang aja. Terus create plain text username role yang import return base 64 JSON dump headers plain encode build JWE plain JWT JWE keys public key JWK from JSON dump JWS key. Algoritma is ini sama nih. Pas JWKS JWKS endpoint URL user admin role admin default. Ini udah dapat semua nih. Generatornya nih, cuman dia pakainya ini build JWT JWE plain JWT JWK keys. Nah, dia pakai JWE. Coba ini kita samakan dengan punya kita ya, copy. Ctrl P, public key get JWK foundation, JWK public key JSON dump JWK key. Hampirnya sama sih ya. Kalau kita pakai kayak gini, Ctrl X, Ctrl P, public key-nya ini kita pakai. Terus protected header, nah ini dia protected algoritma encoded kit JWS key. JWKS ini dia dapat dari mana ya? Public key get kit, sama, kitnya sama. CTY JWT ini ada nih. Ctrl C, ini token JWE. Ini kita nggak ada nih. Plain JWT encode ini kali ini. Dan JWT encode nya dari mana kita dapatnya? JWT encode kita dapat dari dan JWT dikirim, dikirim yang manggil ini build JWT itu dan JWT create plan JWT.
Claim username role, aduh, ini kita perlu ini ternyata. Kita gabungin aja punya orang ini. Create unsigned plan JWT. Oh, ini yang perlu. PSS principal platform, tinggal time ini return JSON dulu. Oke, return kita dapat create plan JWT. Jadi di sini kita pakai encode dia kan di encode sama dia JWKS JSON keys yang ke 0. Oke, ini kita dapat yang ke 0, JWKS benar, dan JWT alt user dan role. Oke, jadi kita pakai plan JWT sama dengan plan JWT sama dengan get JWK public ya, kan apa, get plan JWT dari admin, usernya itu role admin, user role ya kan, role nama role user admin. Oke, dapat plan JWT encode protected header itu adalah si ini protected header. Dia pakai protected header itu langsung ke sini, protected contact JWT encode JWE. Oh gini, astaga. Jadi ini salah nih, gini dia jatuhnya. Nah, ini sama dengan ini, ya kan? Public key ini ya, baru dia token add recipient public key. Public key dari mana? Oh, token. Nah, yang kita copy. Boom. Bam. Nah. Aku bingung. Token generate pilotnya ini, pilot ini pilot dictionary. Ini lagi dia nggak perlu pakai pilot dictionary. Ini nggak perlu pilot dictionary nih. Pilot ini udah nggak kepake jatuhnya. Ini juga nggak kepake. Ini juga nggak kepake dong. Ctrl S. Clear. Boom. Nah, lo dapat kita token. Copy kita sendiri. Slash. Boom. Inspect. Aku mau ke storage, dia session storage tadi, di session storage atau di mana? Storage, session storage gue pakai out underscore token. Itu passwordnya ininya adalah ini, enter. Terus gue mau lari ke slash dashboard, enter, dan
Hmm, isunya ini keren juga di orang ini keren, tapi dari punya dia kita bikin langsung. Punya dia lebih keren sih, punya dia langsung keren. Dia punya dia itu uh, udah pakai argumen parameter, sementara punya kita untuk kebutuhan kita aja nih kita pakai. Kita udah dapat di sini masuk si panel. Kita bikin mesinnya jadi ini kita ya. There is vulnerability on pack 4J. CPI berapa tadi kita dapat itu? CPI 2026. CPI 2026 ini. That's authentication-nya bukan authentication ya, apa katanya itu algoritma, algorithm is known. Jadi kita matiin si algoritmanya sih di sini kalau gue lihat sih tadi cara ininya ya. Yaitu matiin algoritmanya. Ini non. Context ini caranya JWT. Ini sih tadi dimatiin sama dia. Oke, kita sudah masuk. Copy, and then apa yang kita lakukan adalah create Python script to generate token as admin and role underscore admin. Oke. Apalagi nih kita pelajarin? Kita sudah masuk ke dashboard admin and found the admin landing page. After that, add out underscore token to the storage session. Put the token. Nah, sebenarnya sih kalau kayak gitu kita sudah bisa coba pakai bobsheet ya, bobsheet ya. Bobsheet apa ini? Apa tadi yang gue buka? Bobsheet apa lagi tadi yang gue buka tadi? Ding kelihatan nggak sih? Ketutupan dikit ya. Wajah gua agak sedikit menutup bobsheetnya. Start bobsheet. Kalau segini aja kelihatan nggak sih bobsheetnya? Kelihatan nggak? Biar geser dikit biar kena nggak ketutupan. Oke, sampai sini ya. Di sini juga geser ke bawah. Nggak mau di ke bawah. Jangan banget nih. Nah, proxy intercept on and enter dan to repeater. Kok nggak ada authentication ininya? Send to repeater. Nah, dari repeater ini tadi kita pakai ini saya coba close ininya. Kita udah pakai authentication ini, ada API tadi, API users. Mau lihat API usersnya tadi, send. Nah, kita dapat 8 user. Aku mau pakai ini, bisa nggak gue pakai copy as URL? Copy as URL to main bus. Kita mau pakai bus. Kenapa kau mengintip aja kau di sini kan? Kenapa ada ini ya? Karena bisa pakai ide.
JQ dot. Nah, dapat JQ dot, di sini ada username web username. Nah, username dot txt, kita dapat username dot txt. Username dot txt di sini kita coba bersihin aja dari sini. Nah, hapus ini, Ctrl C Ctrl F, replace, boom ya, Ctrl C Ctrl F, boom, Ctrl C Ctrl F Ctrl V, boom, Ctrl Z, titik koma, boom, koma, aku mau replace dengan kosong, boom, dapat username-nya. Nah, ngapain ini? Ini juga username, gue bikin di sini, bam, gitu aja udah dapat username. Mana ya tadi username-nya? Kamu itu. Kita dapat username di sini ya. Terus apalagi di sini tadi kita dapat? SSH sertifikat issue deploy, sertifikat issue, successfully login, admin. Ini sih Thompson, J Thompson, Morales, SVC deploy, deployment staging hotfix, deploy trigger, new SSH rotation. Apa SSH CA rotation ya? Users, dia dapat yang di sini usersnya tadi, settings, kita dapat successfully login sama juga. JT version system production, JT 12X Java version application framework 4 JWT 4 4J JWT framework 603 algoritma ini encryption ini stateless visual PCH enable H2 S1 encryption key. Apa ini private key untuk JWE nya ya? Apa nih ya guys? SSH certificate are configured for automation C. Oke. Ini sih agak aneh ya, apa ini? Mungkin kayak ini passwordnya salah satu user tadi. Mari kita coba cari tahu dengan cara kita coba pakai Flameshot dulu. Aku mau coba ini, apa ini? Jadi kalau untuk kita nulis itu, kita tahu bahwa write up itu yang baik dan benar itu kita akan melingkari bahwa di menunya itu kita pilih setting. Nah ini supaya yang lihat itu tahu, terus kita coba lingkarin di bagian security-nya itu apa, dan kita pastikan di sini apa. Nah ini apa nih, what's this, kita pastikan di sini, boom. On menu setting we got something here. We can list user from slash API slash users tadi atau apa tadi kita dapat dari users nanti ya, users. Kalau kita ambil di sini setting bisa nggak ya? Nah tadi di API nya itu ada juga setting kan ya,
endpoint settings ya, pakai S ting untuk GitLab CI/CD connected. Oh ini juga dapat juga ini coy, security di bagian security dia deploy SSH ini copy. Oke, mari kita coba langsung pakai menggunakan Hydra. Min L nya username.txt, min P nya itu kita bikin P kecil. Nah ini kan harus tahu sedikit ya, IP nya berapa nih, IP Anda berapa, IP Anda berapa. Let's copy this. SSH min FP. Jadi kalau kalian menggunakan file, kalian harus pakai yang capital atau huruf besar. Jadi kalau kalian menggunakan string, di sini saya cuma menggunakan string satu. Kalau udah pakai file ini baru huruf P-nya kecil kalau dia stringnya. Kalau dia dari file, P-nya besar gitu ya. Di sini gua targetnya ini dan gua mau targetin SSH. Dan FP itu untuk melihat verbose gitu. Nah, sesimpel ini. Nggak ada yang lebih hard lagi. Wadah, sombong anak mudanya. Praying the key from security as a password on other services. We got credential. We confirm one credential. Oh, Aduh, lebih susah soal terakhir kemarin ini kita belum loh, ini masih inisial foothold ini loh, jangan sombong lah anak muda. Ini baru cuman ini, belum tahu juga SSH nya ini bisa apa enggak. Oke, kita coba SSH SVC deploy at 10.129.244.220 enter, yes. Passwordnya ini coba kita copy and Ctrl Shift P untuk paste di terminal dan inilah get user.txt. Gua hapus lagi, aku nggak bisa dong itu. Terus exit. Gue tuh mau bikin ini apa, nah right tabnya itu begini loh. Jadi setiap step itu harus tercatat kalau mau bikin right tab yang baik dan benar. Kan kita dari sini port 8080. Nah di sini kita lanjutkan ke port 22 dengan kurung SSH. Nah gitu, using credential we got from enumeration on port ADAD. Kita lakukan seperti ini. Nah kalau kayak kalian ngebaca source code gua apa write up gua, bisa ngikutin nggak kira-kira? Nih contohnya kayak gini nih, write up enumerationnya apa nih, nmap pertama dilakukan, tapi nmapnya nggak diketahui nih apa nih, sintaks yang dia lakukan apa nggak ada dikasih tahu ya. Terus kita melakukan port 80 JT lab landing page-nya ini, ada ketemu CVE ini, create pattern script, terus jalan pattern scriptnya. Pattern scriptnya ada di sini, cuman harus disertakan juga kali ini ya. After that add the out token to the put on the library. Nah ini ini kalau kalian ini bisa ngikutin nggak sih? Kalau kalian lihat
write-up gua gitu. Bisa nggak? Get user.txt and Ctrl Shift C, Ctrl Shift P, submit back. Bisa bang, lanjut. Oke, keren. Bit hard ya, sedikit lebih susah lah ya kita buat. Untuk pemula seperti kita tuh udah cukup susah lagi ya. Oke, guided mode lagi. Kita mau cari ini lagi. Sudomin L. Aduh, kredensialnya tadi gue catat nggak ya? Bukan? Ini dia tadi tuh nggak mencatat kredensial itu begini. Aduh, oh di sini ada, di sini ada. Copy, Shift P. Shift O. Echo password testing. Apa ini kita bisa lihat di sini? XML ada .ssh non-host, start non-host, start non-host.org. Apakah ada tempat-tempat orang kotor? Nggak ada. Ini gue sendiri yang main di sini. cd/home ls spc deploy id. Wait, kita ada satu id di sini. Ini satu catatan ya, pertemuan ini ya. Kita bikin tahapan kita sekarang itu adalah privilege escalation. Checking user ID. Kita ada the user is part of deployer group. Kita cari find main group deployer 2/0/no. Apakah ada? Type F ya. Principal SSA. Apa ini? Tapi kayaknya sesuai dengan roomnya nih, ada principal gini. Apa ini ya? Lah, ngapain perform lu? Ada CA, SSA, CA, SSA, CA, config. Apa nih confignya nih? Copy confignya. Hah? Kayaknya ada nyambung-nyambung di sini ya, SSA ini ya. Gimana caranya nih? Trusted user CA keys. Principal machine SSA configuration, public authentication yes, password authentication yes, permit login permission, trusted CA certificate, CA part. Ini ada readme. What's this readme is? Get this CA keeper for SSA certification automation. The CA is trusted by SSD for certificate based authentication. Use deploy to SH to issue short life certificate for service account.
SSH details algorithm. Aduh, gua belum segitu dapat banget lagi nih pakai menggunakan SSH ini. Pakai ini ya, trusted user CAKI ya. Coba kita lihat dulu di foldernya dia ini, tadi ada banyak SSH. Let's try check this out. SMLA, ada deploy up deploy sama cd deploy. Coba apakah ada tree di sini? Tidak ada tree komen. Deploy permission denied. Kita cuma bisa masuk ke SSH ya. SSH CAPAP. Oke, kita ada CAPAP dan dia trustednya itu bisa publiknya itu ke sini CAPAP. Copy. Aku mau tanya, ini apa? Lipsik. Aku mau press ada grup deployer yang bisa deploy, yang bisa baca ini. Gimana cara request-nya? Berdasarkan komposisi yang ditemukan, terdapat potensi retest melalui SSH CA Certificate Authenticator. Ini adalah kelemahan klasik di mana sistem mempercayai tanda tangan dari CA namun tidak memvalidasi klaim identitas username di dalam sertifikat. Oke, berikut adalah langkah-langkah retest yang bisa Anda lakukan. File konfigurasi ini baris kedua trusted CA ini. Oke, CA-PAP. Itu artinya server mempercayai SSH Certificate Authority CA yang fungsi publiknya ada di file tersebut. Siapapun yang bisa membuat sertifikat yang ditandatangani oleh CA tersebut bisa login sebagai user apapun. Bisa user sebagai apapun. Jika Anda menemukan file seperti CA.key atau CA, Anda bisa langsung membuat sertifikat. Membuatnya SSH keygen min t rsa min f export.key min n 0. Oke, SSH keygen min CA key min i arbitrary id min n root exploit depart. Min s SSH keygen ini SSH keygen apa gitu ya. Oke. cd SSH SMLA ini txt. Mungkin kau bisa bantu. Anda beruntung file CA tanpa ekstensi yang disebut adalah private CA RSA 4. Ini adalah kesalahan konfigurasi menyimpan.
menandatangani di publik Anda sebagai user root. Oke. SSH keygen minta RSA 496 min F TMP exploit key no password generating. Oke. Tapi kita di TMP itu ada exploit key. A ada exploit key dan ada exploit path. Oke. Then SSH keygen min S TA min I deploy min N dan exploit key path. Copy, Ctrl Shift P, enter, silent user key, deploy backdoor. Okay, and then can I use this key to SSH root at 127.0.0.1 mimpi /tmp/ ini. Yes. Ganteng kali. Ganteng kali emang DeepSeek ini. Aduh. Ganteng kali DeepSeeknya cuy. Ganteng. Jadi saya bikin dulu sama dia bersenang dia. Ganteng kali kau bah. Kamu babi jantan kami. Tapi ketawa deh, ikut dia ketawa. cd/root kita lebih root ls root.txt and boom, we got the root.txt here. Sebentar. Ini jadi kelemahannya itu sepertinya ini ya, kayak yang dibilang sama si DeepSeek. SSH min I TMP babi root unlocalhost. Mungkin singkatan atau istilah lokal. Padahal aku cuma bilang ganteng kali kok. Singkatnya file CA itu adalah private key CA, bukan sertifikat. Dengan itu Anda bisa menandatangani sertifikat sebagai user apapun termasuk root. Ini salah satu kelemahannya. Karena grup deployer punya akses baca ke CA, Anda sebagai SPC deployer langsung bisa jadi root dalam tempo 2 menit. Bangke dia juga malah gue bilang gue jantan sejati. Keprek juga nih DeepSeek nih. DeepSeek lumba-lumba ya, paus ya, bukan ini, bukan gondit gitu ya. Nice. Dan kita submit flag. Oke. Masih di sini doang dia. How many port is open in principal 2 80 dengan ini. Terus what version PJT issues, kan lebih susah soal
terakhir kemarin, iya susah soal kemarin itu kita sampai bikin script Python juga untuk PyCache-nya ya. Jadi PyCache-nya itu kita tulis 16 byte-nya itu kita gimana ya cara jelasinnya, kita bikin dulu PYC file PYC compilernya, exploit-nya, terus kita tulis 16 byte-nya itu berdasarkan file yang mau kita abuse gitu istilahnya. ParkJWT is in use. What version ParkJWT in use? Jadi ParkJWT nya versi berapa ya? Nggak tercatat lagi ya, dari minggu ada nggak sih tadi? Oh ini dia 120 lah. Oh bukan yang di sini coy, yang 03. Its endpoint serve the main JavaScript file the web application. Oh yang ini tadi ya, assets/js/app.js ya. app.js atau main.js sih? app.js kan? Asset apa assets? Aku nggak mau deh. Static. Static. Terus what API endpoint hold the public key /API /gwt/gwks. Ini apa tadi kan? Oh, bukan ya? Out. Kelas 5. What is the plain text password that can be found in the web application? Text password. Apa lagi? Which user can successfully authenticated with SSH using plain text password? SPC deploy. Okay, what is trusting group a deployer? Exit ID deployers pakai S ya. What directory does deployer group have read access to? /opt/principal/ssh read access to. Which file contain a custom SSH configuration for principal? Si ini kan tadi ya, di sini ya. Yang ini dia, SSH config. Submit report. Oke, step. Oke, submit mesin matrix. Realismnya mungkin agak lebih ke 6, lebih ke 8 aja, 7 dari 7.
CVE tadi ketemu CVE-nya 6. Enumeration, how much investigated work is needed before the exploitation. How much investigative work is needed before exploitation. Stabil lah, 5 lah. Enumeration tadi kita ketemu kok ada endpoint API nya. Terus submit mission review nya 5. Headline GG review GG review required headline is patient must be at least 50 karakter, more than 2000 karakter. Kita nggak bisa pakai itu. Submit ya, nggak usah pakai ini berarti. Submit. Oke guys, jadi sudah selesai. Berarti kesimpulannya kalau taruh aplikasi web di server yang ada SSH, jangan taruh file CA di situ ya bang. Enggak, bukan. Kelemahannya itu di settingan ininya, config prinsipalnya ini. Dia pakai ini tadi. Nah, dia itu pakai trusted CA ini. Ini yang bikin dia bahaya gitu. Jadi dia bisa naikin permissionnya itu dari situ. Kalau gue baca tadi ini yang bikin dia nih, jadi dia ngesign ID-nya itu sebagai root nih, min n-nya root. Coba kita SSH keygen, SSH dash keygen help oke help. Nah, yang min n itu apa gunanya? Min n kecil, min n besar, new passphrase. Min n itu prinsipal, jadi kita bisa pakai prinsipal user. Support lagi bang, aduh, gue bukannya nggak mau support nih bro, tapi kayaknya ntar lagi nyonya gue datang, gue bakal kabur nanti. Sampai gimana dong kita melakukannya? Besok aja, besok masih ada waktu bro, santai aja, mungkin besok bisa kita coba. Jadi kita pakai min i, tadi kita pakai ya min i besar apa i kecil tadi, kayaknya min n apanya, terus min p kita pakai juga tadi, min s di CA nya, CA key. Nah, sertifikat identity nya itu min i nya tadi kita pakai nggak sih ya? Generate itu. Ini kita generate dulu, bikin SSH di time exploit tadi, SSH key untuk remote nya. Jadi ada 2 file di sini, keypub. Nah ini, terus kita buat dia min a, ini dia min i besar, deploy backdoor min i. Ini sih dia. Min p 1, terus file si yang kita generate yang publiknya, supaya publiknya itu kecatat di server. Baru kita pakai yang private nya untuk login sebagai user yang kita daftarkan di sini. Gitu sih kayaknya kelemahannya dia, bukan CA nya taruh di mana gitu, bukan. Jadi ini kayaknya kelemahannya itu karena di configuration SSH nya itu. Nah ini coba kita tadi kan bisa SSH pakai keygen yang tadi ya, coba kita SSH tadi gimana dulu. Nah ini kita masuk root, terus kita config si itunya tadi, si SSH nya tadi, pin /etc/ apa tadi, file SSH nya itu kita rubah, kita hapus yang bagian itunya. Bisa nggak kita SSH lagi? Oke, kalau nggak bisa ya kita bakalan ini juga sih, bakalan nggak bisa naik ke root juga. Pin home pin. Nah kita coba ini, kita write up, kita hapus escape menu.
enter. Nah aku mau biar bisa kita sebagai root lagi, aku mau coba copy slash bin slash busnya, ke slash tmp slash rootkit dan chmod u plus s slash tmp slash rootkit ls-a slash tmp slash rootkit. Oke, ini sudah ada sweet filenya. Nah coba kita, ini kan udah kita modif nih si prinsipalnya kan, di prinsipal si ininya kita matikan si trusted-nya nih, copy cat ininya, kita komen, berarti dia sudah mati. Nah kita coba sistem cpl restart SSH. Oke, kita exit, terus kita coba SSH lagi sebagai root. Dia minta password bro, gitu. Jadi dia minta password nih, dia pakai yang di password authentication atau permit loginnya ini pakai password atau public key. Kalau kita pakai public key nggak bisa nih. Gitu. Nah, kita nggak tahu passwordnya, tapi kita bisa slash tmp slash rootkit ID kita harusnya sudah sebagai deployers, mampus lah nggak jadi juga jadi root kita. Exit pakai mimpi dong. hampir gue nangis. Nah kita coba ping lagi nih. Kan tadi pingnya ping ini. Nah jadi kita buka lagi yang ininya, escape with you, terus kita sistem cpl restart SSH, exit, kita SSH lagi, baru bisa lagi dia langsung masuk ke. Itu perbedaannya. Jadi key-nya itu di trusted itunya tadi, dia nge-trusted user CA keys yang desain pakai CA-pub ini gitu ya guys. Jadi itu kelemahannya, dan kelemahan di pak tadi itu udah jelas, si CVE nya ada ya, yang di pak itu tadi ada CVE nya itu di CVE 2006-2900, dimana tadi kita baca itu dia exploitnya itu authenticator which allow authentication bypass detail vulnerability as follow. Jadi ada teknik vulnerability nya itu tadi dia bilang nggak pakai algoritma, bisa dianggap ini. Aku nggak lihat si codingan untuk si paknya itu, mungkin di sini ada ya. Ini dari paknya CVE nya. Mantap, terima kasih impornya bang. Ya begitulah, kita coba sharing ilmu aja, cara untuk penanganan ini seperti apa, terus apa yang kita dapatkan dari situ. Itu yang gunanya by learning by doing gitu ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu dengan melakukannya itu untuk belajar gitu. Jadi saya juga pasti belajar bro gitu. Ini pakai authorization mirror ya.